Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Syifa Dia Puspita dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas soal kampanye dan propaganda. Nah, belakangan ini media sosial diramaikan oleh satu kabar yang bikin banyak orang Indonesia merasa sedikit lega, bahkan bangga. Beberapa artikel dari media luar negeri menyebutkan bahwa jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, Indonesia termasuk ke dalam salah satu dari 10 negara yang dianggap paling aman. Di tengah berita-berita soal ketegangan geopolitik dunia, pernyataan itu seperti oase di padang pasir, membuat masyarakat merasa lebih tenang, merasa bahwa negara kita ini cukup kuat dan netral untuk tidak ikut terseret konflik global. Alasan-alasan yang diberikan pun terdengar meyakinkan. Indonesia dianggap aman karena politik luar negerinya yang bebas, aktif, dan cenderung netral. Artinya, tidak ikut blok-blokan. Selain itu, letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan dinilai membuat tidak strategis untuk dijadikan target serangan militer. Ditambah lagi, sumber daya alam yang melimpah dan produksi pangan yang memadai seolah jadi alasan kuat mengapa Indonesia bisa mandiri di tengah kekacauan dunia. Tapi di balik kabar yang membuat hati kita adem ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah informasi itu murni fakta atau jangan-jangan ada unsur propaganda di dalamnya? Nah, jadi propaganda itu sendiri secara sederhana adalah bentuk komunikasi yang bertujuan memengaruhi opini publik, biasanya dilakukan secara satu arah dan seringkali dengan menyembunyikan sisi lain dari kenyataan. Nah, dalam konteks isu Indonesia aman jika Perang Dunia III pecah, jadi aroma propaganda ini bisa terasa kalau kita jeli. Nah, yang pertama, narasi yang dibangun cenderung terlalu positif. Hanya bagian-bagian baik aja yang diangkat seperti netralitas, kekayaan alam, dan kekuatan budaya. Sementara sisi-sisi realistis seperti ancaman bencana alam, potensi konflik internal, atau keterbatasan pertahanan militer, serta ketergantungan pada pasokan global justru diabaikan. Nah, yang kedua, pesan ini kerap disampaikan dengan gaya yang menggugah emosi. Nih, banyak judul dan narasi di media sosial yang berbunyi seperti misalnya, bersyukurlah tinggal di Indonesia, atau negara lain perang, kita ngopi. Nah, kalimat-kalimat seperti ini memang membangkitkan rasa nyaman, bahkan nasionalisme. Tapi, sayangnya tidak mengajak kita untuk berpikir kritis atau bersiap. Inilah yang termasuk di dalam ciri khas dari propaganda, yaitu membentuk persepsi tertentu tanpa membuka ruang diskusi atau pertimbangan logis dari sisi lain. Nah, ada juga kecenderungan otoritas palsu yang dipakai untuk memperkuat narasi. Jadi media-media yang mengangkat topik ini seringkali hanya mengutip satu atau dua sumber luar seperti blog traveling, artikel populer, atau media hiburan. Jadi klaim-klaim seperti ini belum tentu berbasis pada riset strategis militer. Nah, laporan Badan Pertahanan Internasional atau Indeks Risiko Global. Tapi karena datang dari media yang terlihat besar, publik langsung percaya. Disinilah letak propaganda bekerja dengan efektif lewat pengulangan dan citra fakta meskipun tanpa validasi ilmiah. Tapi bukan berarti Indonesia tidak punya keunggulan. Tentu saja kita punya. Misalnya netralitas, sumber daya alam
alam dan posisi geopolitik memang menjadi kekuatan, tapi tidak menutup kemungkinan terhadap kelemahan dan hanya memoles sisi positif justru bisa jadi bumerang. Kita jadi terlalu percaya diri, merasa aman berlebihan, dan akhirnya abai terhadap langkah-langkah kesiapsiagaan yang seharusnya tetap kita pikirkan, bahkan ketika dunia belum benar-benar kacau. Jadi kalau memang Indonesia dinilai aman, harusnya itu jadi motivasi untuk memperkuat kesiapan. Nah, gimana tuh caranya? Kita bisa mulai dari edukasi publik tentang pentingnya kemandirian pangan, peningkatan literasi, pertahanan sipil, atau pelatihan evakuasi. Tapi sayangnya, narasi Indonesia aman dari Perang Dunia III lebih sering dibagikan sebagai bahan konten viral, bukan sebagai pemantik diskusi strategis atau perencanaan darurat. Jadi, apakah informasi itu salah? Belum tentu. Tapi apakah narasi yang disampaikan bersifat propaganda? Nah, itu bisa jadi. Jadi tuh propaganda nggak selalu negatif, tapi ketika ia membungkus realitas dengan rasa aman palsu, lalu menghentikan orang untuk berpikir kritis dan membandingkan sisi lainnya, dan disitulah letak bahayanya. Indonesia mungkin tidak berada di garis depan konflik global, tapi kita juga tidak bisa duduk santai tanpa persiapan. Dunia digital membuat propaganda menyebar begitu cepat, dan tugas kita bukan hanya menjadi penerima, tapi juga pembaca yang cerdas. Karena di era informasi seperti sekarang, senjata utama bukan hanya rudal, tapi juga narasi. Oke, sampai situ pembahasan kita tentang kampanye dan propaganda. Untuk pembahasan selanjutnya, kita ketemu di video selanjutnya. Dadah!